Kabar bahwa ada orang mati hidup lagi tampaknya bukan hal asing bagi perbincangan sehari-hari orang Jawa. Seperti misalnya, kisah Mbah Hartini pada 1987. Sebagaimana tertulis dalam Menemui Ajal, etnografi Jawa tentang kematian buku karya Yetri Subagya tahun 2004. Mbah Hartini yang telah dikelilingi tangis sedih sanak saudaranya, tiba-tiba bangun ketika jenazahnya hendak disucikan. Dalam fenomena yang disebut sebagai mati suri itu, Mbah Hartini kemudian dapat menceritakan pengalamannya. Awalnya Mbah Hartini merasa sedang mandi di kolam sebelah selatan rumahnya yang sejuk. Di tengah asyiknya mandi, dia kemudian kebingungan karena kehilangan kain jariknya yang diambil oleh wanita cantik. Namun, tak lama kemudian wanita itu kembali membawa kain baru seraya berkata, "Jangan marah-marah, saya tidak ingin mencuri kainmu, tetapi akan menggantinya dengan yang baru karena yang lama ini sudah rusak." Pengalaman atas pemberian kain baru ini pun lantas ditafsirkan oleh Mbah Hartini sebagai pemberian atau perpanjangan usia. Apakah pengalaman itu dapat dikatakan perjalanan roh dalam kematiannya yang tertunda? Mati suri cenderung diduga sebagai kekeliruan menangkap tanda-tanda kematian secara fisik oleh orang di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena jika ditilik dari segi sains dan medis, kematian, yakni tidak bekerjanya sistem otak secara total, diikuti jantung yang berhenti berdetak, sedangkan menurunnya aktivitas di otak menyebabkan ketidaksadaran atau koma. Orang yang mengalami masa koma panjang sebenarnya tidak dapat mengatakan suatu pengalaman akan kematian. Hal itu dikarenakan dirinya sendiri belum mati, sehingga ketika Mbah Hartini mati suri, sesungguhnya dia belum mati melainkan hanya tenggelam dalam ketidaksadarannya. Maka pengalamannya bertemu wanita cantik dan menerima kain baru muncul secara tidak sadar manakala dinyatakan mati. Pengalaman yang terlintas dalam ketidaksadaran itu tidak sama dengan pengalaman di alam kematian, karena kematian merupakan lenyapnya segala aktivitas kehidupan yang dialami semua manusia tanpa kecuali. Meski demikian, nyawa bagi orang Jawa hanya dianggap sebagai penyangga tubuh yang dilahirkan menjadi manusia bersama 4 saudara gaibnya atau sedulur papat kalimo pancer, yakni kakang kawah, adi ari-ari, darah, pusar dan pancer atau diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan. Sementara, tubuh yang mati dipandang akan kembali menjadi 4 campuran anasir yang membentuknya, yakni api, tanah, air, dan udara. Misalnya, kulit, daging, dan tulang berasal dari zat makanan yang semula berasal dari tanah, darah dan keringat dari air yang diminum, nafas dari udara yang dihirup, serta api dari matahari. Nyawa dipandang tidak turut binasa bersama tubuhnya, melainkan menyatu dalam wujud asal menuju alam keabadian.